Oh, udah jadwal. Hmm, berarti nanti rekamannya itu masuk ke ini ya, akun Google-nya tadi ya. Iya, Mi. Iya, Umi. Iya, oke. Mohon maaf ya tadi tuh ya sebenarnya sejak semalam ada dua jadwal sih, jadi saya sempat bingung. Di kelas 10 atau kelas 12, tanya kelas 12, ya udah nanti Umi aja nggak apa-apa. Soalnya kan kalau jadwal khusus itu eh saya nggak di kelas 10 toh. Terus ya udah, ternyata pakai yang jadwal yang nggak jadwal khusus gitu. Soalnya Pak Rosid tuh WA-nya pakai jadwal yang tadi saya WA lah. Tadi WA-nya yang khusus itu. Nah, kira seperti itu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi tadi PKW sama Bu Ade ya? Iya, Mi. Iya, Umi. Bu Ade masuk. Iya, masuk, Umi. Masuk. Masuk, Mi. Ya. Iya kan? Makanya kalau berarti Bu Ade masuk kan berarti ikutnya jadwal yang ini kan, yang khusus hari Senin. Terus ya udah nanti tak tunggu kalau di sini nggak masuk, ya aku yang masuk nggak apa-apa. Yang ini 1 jam yang terakhir. Pikirku seperti itu. Kalau makanya kalau ada apa-apa WA aja. Sebenarnya tadi kelas 12 juga mau aku yang masuk terus. Tapi Bu Umi Raisa nggak keluar-keluar nih, masih stay, maksudnya sekarang dia masih sama Umi Raisa. Ya udah sama Umi Raisa aja kalau gitu. Berarti aku nggak di kelas 12. Gitu ceritanya ya untuk hari ini. Tapi untuk kedepannya mungkin kita masih pakai PJJ ya, paling nggak seminggu ini ya sambil nunggu informasi terbaru. Terakhir hari ini PPKM level 4 yang diperpanjang itu, mungkin masih nunggu juga apakah mau diperpanjang atau enggak, gitu. Terus KBM-nya mau gimana, mau PTM atau berapa persen yang masuk juga kita belum tahu. Jadi masih nunggu. Sudah berapa anak nih? 22 ya. Ya, 22. Dan 3 sama aku. Kurang 2 nggak apa-apa. Udah diinfokan sama wali kelas bahwa presensi lewat e-learning kan ya? Iya. Berarti mulai ini karena saya yang masuk, berarti kalian nanti presensinya di e-learning ya. Klik masuk kehadiran di e-learning. Sudah tak buatkan kelasnya juga baru tadi bikin kelas karena dapat informasi e-learning bisa dipakai juga pagi ini, apa guru-guru masih di grup guru, terus disuruh bikin kelas juga baru hari ini, jadi masih baru itu. Nah, saya cuma join 1 ya, KPM 2 aja, nggak join pakai akun Google saya karena laptopnya mati baru dicas, daripada nanti lelet juga. Aduh. Jadi coba tak presentasi lewat ini. Kelas 10 materi pertama itu sebenarnya sudah sedikit apa namanya, sedikit kita bahas atau sudah kita bahas, nggak sedikit sih, banyak juga. Waktu kemarin matrikulasi karena memang materi KSN itu juga ada konsep ilmu ekonomi, jadi tak sampaikan itu materi bab 1 gitu. Kelihatan nggak sih layarnya? Kelihatan, Umi. Kelihatan ya. Tapi sebentar, ini baru pertama pakai kalau aku mau minimize ini, gimana ya caranya? Tata letak apa ya? Bukan. Bukan juga. Maksudnya aku nggak kelihatan menu Google Meet-nya, cuma kelihatan di layar ini doang. Tapi ya udahlah, besok sambil
Kayak gini, Bu. Bukan. Ada lah, nggak apa-apa. Ini aja. Nggak apa-apa seperti ini, Mas. Konsep dasar ilmu ekonomi, ya. Pengertian ilmu, mulai dari pengertian ilmu ekonomi. Sudah kan ya kemarin waktu matrikulasi? Halo, dengar nggak? Masih nyambung nggak sih Google Meet? Masih nyambung, Umi. Masih nyambung. Nyambung. Soalnya tampilan di layar tuh semua full slide. Kalau pakai laptop kan bisa dilihat kaliannya. Nah, ini nggak bisa. Atau ada yang bisa bantu? Ini kok ya, sama itu lihat. Itu kan bisa gitu. Oke. Nah, malah hilang. Malah ada yang hilang. Ya udah gini wes. Agak gimana gitu. Nggak ada tampilan Google Meet-nya. Mulai dari secara harfiah di situ ya. Ini saya ambil dari buku Erlangga kelas 10 ya. Kalau ada yang mau minta gabung ya. Saya ambil dari buku ekonomi terbitan Erlangga ya kelas 10. Kalau kalian mau pakai buku ini silahkan, mau buku yang lain juga boleh silahkan, misal dari penerbit mana ya, Tiga Serangkai, Irama Widya, itu buku-buku yang biasa dipakai ya, itu juga boleh. Atau nggak punya buku juga nggak apa-apa, jadi nggak wajib ya. Mau pakai LKS, biasanya LKS tuh yang sering dipakai atau yang bagus tuh Intan Pariwara. Ini kelingkung-kelingkung lagi nih. Itu juga boleh. Atau modul dari Kemendikbud ya, bisa kalian akses, itu juga ada. Modul resmi itu juga boleh. Nanti saya share di grup WA, insya Allah. Pengertian secara harfiah, kalau kemarin di matriks hanya ngomongin apa namanya ekonomi itu dari dua kata, apa sama apa? Oikos sama nomos, Umi. Ya, oikos sama nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos itu aturan. Tapi sebenarnya oikos nomos itu penjabaran dari ini ya, oikonomia. Sama oikonomia itu aturan rumah tangga, oikonomia itu berasal dari dua kata, oikos dan nomos tadi ya, yang sudah kita bahas di matrikulasi. Nah, pengertian menurut ahli ya, itu bahwa ilmu ekonomi itu suatu studi atau suatu ilmu tentang bagaimana masyarakat itu membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang. Maksudnya di sini adalah pilihan dalam hal apa? Pilihan dalam hal mengelola sumber daya produksi yang terbatas gitu. Nah, penggunaannya itu tentunya dengan berbagai cara ya, pilihan tadi ya. Digunakan dengan berbagai cara untuk menghasilkan komoditi dari waktu ke waktu, yang komoditi ini nantinya akan
mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Itu kalau pendapat atau secara ilmu, pendapat dari ahli. Pendapatnya siapa ya, ini tuh ada, ini agak lupa soalnya siapa ya. Nanti saya cariin daripada saya lupa ya, salah ngomong, karena ada beberapa pendapat itu. Paul Samuelson, terus Gregory Mankiw, terus Eklund, terus beberapa itu ada pendapatnya. Mungkin nanti di modul ada. Nah, kalau di buku ini selanjutnya itu tentang inti dari masalah ekonomi, juga sudah pernah dibahas ya kemarin. Jadi mungkin pertemuan ini kita ngulang matrikulasi aja. Apa itu inti masalah ekonomi? Inti masalah ekonomi itu adalah scarcity ya, atau kelangkaan, di mana kondisi di mana tidak seimbangnya antara alat pemuas kebutuhan ya atau sumber daya dengan kebutuhan manusia, itu tidak seimbang, di mana sumber dayanya terbatas sedangkan kebutuhan manusianya itu tidak terbatas. Itu scarcity. Masih ingat kan ya? Halo? Maaf Umi, itu screen-nya hitam. Warnanya hitam. Bentar. Udah kelihatan layarnya? Udah, Mi. Ini ya. Nah, balik lagi ke scarcity tadi ya, kelangkaan. Nanti mungkin kalau diimplementasikan dengan soal-soal nanti ya implementasi dengan kehidupan sehari-hari seperti kelangkaan BBM, terus ada kelangkaan karena terjadinya gagal panen, terus kelangkaan misalnya kalau ketika kita menghadapi musim kemarau di daerah-daerah tertentu di Indonesia kan susah ya untuk air bersih, nah itu masuk ke scarcity juga. Nah, penyebab dari kelangkaan itu sendiri ada beberapa ya di situ. Yang pertama jelas karena kondisi kelangkaan itu salah satunya adalah keterbatasan dari sumber daya atau alat pemuas kebutuhannya. Sehingga salah satu penyebabnya itu. Kemudian selain itu juga ada karena kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Ya, misalnya kalau terjadi pembalakan liar, jadi mungkin di suatu wilayah pembalakan liar hutan ya, kayu, terus jadi susah untuk mencari kayu, terus kemudian kalau terjadi bencana alam misalnya ya, yang bukan oleh manusia tadi kekeringan ya, kekeringan maka susah mencari air bersih. Itu juga salah satu contoh kelangkaan yang disebabkan oleh bencana alam. Kemudian juga terjadi karena keterbatasan kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya yang ada. Jadi misalnya kalau di kita ya untuk teknologi yang modern misalnya otomotif ya, karena kita tenaga manusianya ya, tenaga kerjanya itu terbatas kemampuannya, jadi bisa juga kalau misal terjadi ya, ini contoh aja mengandai-andai
terjadi impor otomotif kita misalnya berkurang atau terhenti, nah maka akan terjadi kelangkaan tadi barang-barang otomotif tadi. Kemudian penyebabnya ada peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Nah, ini juga bisa menyebabkan yang namanya kelangkaan, ya. Jadi ketika misalnya di pandemi sekarang ini ya, di era pandemi, apa ya? Kalau sekarang ya kelangkaan tabung gas. Kalau beberapa waktu lalu pernah juga kelangkaan masker ya. Kalau tabung gas misalnya saat ini kan banyak yang butuh ya. Sedangkan industri ataupun perusahaan yang memproduksi atau supplier gasnya itu terbatas ya. Sehingga bisa menimbulkan kelangkaan gas ya, gas oksigen. Itu beberapa penyebab dari kelangkaan. Mungkin itu yang bahasan di kelangkaan. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebelum kita ke pilihan. Cukup, Mi. Jelas. Lanjut. Oke. Kita ke pilihan. Nah, karena ada kelangkaan, ya maka kita sebagai manusia ya masyarakat itu harus benar-benar pintar-pintar dalam melakukan pilihan. Ya. Bagaimana cara melakukan pilihan yang tepat? Ya, cara melakukan pilihan yang tepat itu dengan cara yaitu kita harus pintar memilah mana prioritasnya dulu ya. Atau yang pertama di situ ada ya cara-cara ataupun hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pilihan. Yang pertama itu harus bisa menganalisis biaya peluang. Ya. Biaya peluang sudah ya, alternatif terbaik yang apa? Waktu matriks, biaya peluang itu apa? Lupa semua. Nggak ada yang ingat? Opportunity cost. Iya, opportunity cost. What is the opportunity cost? Maksudnya gimana opportunity cost? Sudah tak kasih contohnya. Buka dulu. Kemarin, minggu kemarin. Ada enggak yang ingat? Saya mau jawab, Umi. Ya. Opportunity cost itu alternatif terbaik yang ditinggalin. Misalnya saya punya uang, itu bisa dibuat beli kuota untuk sekolah atau buat beli bakso gitu. Tapi saya beli kuota tapi uangnya saya beli buat kuota buat sekolah online. Jadi opportunity cost-nya uang yang buat beli bakso. Ya, Mei saya yang jawab ya. Ya, Mi. Ya, benar ya. Tadi opportunity cost itu alternatif terbaik yang tidak dipilih atau yang ditinggalkan ya. Jadi manusia itu akan selalu dihadapkan dengan banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oh, lapar. Ya, salah satu kebutuhan hidup kan lapar makan ya. Insting banyak sekali makanan tergantung kalian mau pilih mau makan yang bagaimana, makan yang tentunya makanan sehat ya. Atau mungkin jenis makanan yang bagaimana dengan rank harga yang sangat variatif tentunya ya. Nah, kalian harus pintar-pintar tadi melakukan pilihan ya. Tentunya biaya peluang ini juga harus bisa melihatnya adalah oh saya
ketika memilih opsi A itu benar-benar bermanfaat gitu loh. Jangan, walaupun ada opsi lain yang nilainya lebih tinggi atau biaya peluang itu tadi, tapi kan memberikan manfaat berbeda. Nah, itu kaitannya dengan yang kedua juga, analisis biaya dan manfaat ya. Karena memang itu saling terkait ya. Analisis biaya dan manfaat. Maksudnya adalah kita harus pintar-pintar memilih pilihan yang mengeluarkan biaya seminimal mungkin dan juga memberikan manfaat yang maksimal kepada kita. Jangan sampai udah kita bayar mahal-mahal atau mungkin mengeluarkan biaya yang besar tapi manfaatnya cuman kecil atau tidak memberikan manfaat yang berarti untuk kita, seperti itu. Itu maksud analisis biaya dan manfaat. Terus juga ada mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Nah, ini juga motivasi ya, motifnya sangat penting sekali. Bentar, berisik anaknya. Ini kalian bisa nggak? Tadi ya, motif faktor pendorong kegiatan ekonomi atau motif ekonomi. Jadi misalnya nih kalau siapa ya, konsumen ya, dari segi konsumen kan kita konsumen ya, masyarakat itu konsumen. Faktor pendorongnya adalah pengen sehat, hidup sehat. Oh, berarti kegiatannya atau yang dipilih adalah mungkin makanan sehat gitu ya. Beda lagi kalau yang produsen ya, kegiatan produksi, faktor pendorongnya apa? Oh, misalnya memperluas pasar. Oh, misalnya memperbanyak produk. Oh, misalnya atau memvariasikan produk, kan faktornya beda-beda. Jadi harus tahu alasan kenapa memilih itu, alasan kenapa melakukan hal tersebut gitu. Kemudian menyadari adanya trade-off. Ya, trade-off di sini apa ya? Ya kayak galau seperti itu. Jadi ketika banyak terjadi atau banyak alternatif pilihan, itu terkadang ada yang mau masuk nih. Izat. Ini maaf nih, layarnya hitam lagi. Nah, lagi iya, ini tak ganti tadi ada yang masuk. Sampai ke trade off ya. Trade off itu kayak galau seperti itu. Jadi ketika ada banyak alternatif, pilihan 1, 2, 3, 4, 5 misalnya ya, ada 5 pilihan. Kebanyakan atau hanya 3 pilihan. Kalian itu bingung mau pilih yang mana gitu. Pilih yang pertama, kedua, atau ketiga. Itu maksud dari trade off. Jadi harus sadar, oh jangan sampai galau gitu loh. Jadi harus benar-benar tahu mana yang terbaik atau mana yang sekiranya memang harus dipilih atau mana yang sekiranya memang memberikan manfaat tadi ya yang sudah kita omongkan tadi, manfaat-manfaat kepada diri kita. Atau dikaitkan dengan motif, misalnya kalau motif saya pengen yang seperti ini, berarti alternatif yang dipilih harus yang seperti ini, seperti itu. Itu maksud dari trade off ya, jangan galau. Kemudian berpegangan pada prinsip ekonomi. Di MTS, SMP sudah pernah dibahas belum prinsip ekonomi? Sudah pernah yang ini prinsip ekonomi?
Sudah belum? Halo, prinsip ekonomi sudah pernah dengar? Tahu? Pernah dengar? Pernah dengar. Apa itu yang bagaimana? Panduan. Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan usaha yang sekecil-kecilnya. Iya. Di sana Ayahnya kayak adik lagi. Meminta nenek. ya nggak boleh kayak gitu. Iya, udah ke sana dulu kalau aku lagi ngajar. Pengorbanan sekecil-kecilnya gimana tadi? Baru ada anak-anak. Mendapatkan usaha sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu Bukan, Umi. Hujan. Di apa? Pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil atau usaha yang maksimal gitu. Iya, setahu saya itu, Mi. Yang pernah Iya. belajar waktu SMP. Iya, memang di jenjang pendidikan kalian sebelumnya itu ekonomi saya kira itu sudah pernah ya, maksudnya prinsip ekonomi, tapi memang kebanyakan itu seperti itu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya atau hasil yang maksimal. Tapi kalau seperti itu saya pernah ini ya kuliah PPG profesi sama dosen saya, prinsipnya sebenarnya kalau seperti itu keliru ya. Jadi agak dilurusin sedikit kalau pengorbanan kecil hasil maksimal nanti bisa mengandalkan berbagai cara atau mungkin bisa menempuh apa ya hal-hal yang mungkin tidak baik gitu. Kan pengorbanan sekecil-kecilnya ya untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya gitu. Tetap dalam ekonomi, dalam kita melakukan semua kegiatan ekonomi itu ada etikanya ya, ada ya yaitu tadi ada etikanya. Sehingga prinsip ekonomi itu menjadi seperti ini. Mungkin kalau di buku SMA, MA ya itu udah diganti ya. Yakni berbunyi prinsipnya itu pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Jadi pengorbanannya tertentu. Tertentu itu misalnya mengorbankan 10. Nah, hasil maksimalnya berapa dari 10 itu? Seperti itu. Atau dibalik pengorbanan yang kecil atau pengorbanan yang minimal untuk mendapatkan hasil yang tertentu gitu. Jadi kalau memang yang dikorbankan sedikit atau mungkin ya hasil maksimalnya segitu ya segitu gitu loh. Jadi enggak melulu pengorbanannya kecil sedikit ataupun kecil untuk mendapatkan hasil yang besar-besar itu enggak gitu. Bisa dipahami enggak? Bisa, Mi. Bisa, Umi. Ya, nanti mungkin di modul ada ya sambil dibaca sendiri nanti. Tak share modulnya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan pilihan itu ada skala prioritas ya. Nah, bagaimana kita membuat skala prioritas itu bagaimana ya dengan membagi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Mana yang paling urgent, mana yang paling penting gitu. Di situ ada ya yang pertama ini prioritas pertama misal kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekarang ya. Kalau kebutuhan primer otomatis kalian ya sandang, papan, pangan. Itu kalau menurut intensitasnya ya. Terus kalau menurut waktunya, prioritas
Yang pertama berarti kebutuhan sekarang. Gitu ya. Jadi di sini bisa jadi skala prioritas antara individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda-beda. Ya, mungkin antara kalian sama-sama pelajar pun berbeda ya skala prioritasnya. Apalagi yang beda profesi, beda umur, beda generasi, ya itu jelas skala prioritasnya akan berbeda. Atau juga tergantung dengan lingkungan tempat tinggal, tergantung dengan visi misi masing-masing individu atau pandangan seseorang terhadap tertentu itu kan membuat skala prioritasnya masing-masing orang akan berbeda. Gitu. Contohnya gimana? Contohnya misalnya nih ya, kalau terkait dengan profesi tadi ya, misalnya profesi pedagang dengan profesi guru kayak saya, tentu skala prioritasnya beda ya, atau mungkin kebutuhan pokoknya beda. Kalau pedagang ya yang menunjang sehari-hari sebagai dia pedagang apa gitu, oh mungkin lapaknya, atau mungkin kalau dia online ya, atau mungkin kalau online berarti internet atau mungkin modal ya, modal yang cukup. Beda lagi kalau guru ya, kalau guru ya yang menunjang apa, oh kalau sekarang karena daring ya koneksi internet yang stabil, terus mungkin perlu banget laptop ya, sehari bisa pakai laptop terus, tapi kalau pedagang kan nggak harus gitu. Itu kalau berdasarkan profesi ya. Umi, Ya, screen-nya hitam lagi. hitam lagi. Ini tuh karena pakai HP kali ya, jadi layarnya tuh kayak nutup sendiri gitu loh. Nah, ini skala prioritas. Jadi kalau harus sering-sering dipegang, biar layarnya nggak hitam. Padahal hitam setelah hitam juga udah tak nyalain lagi, tak sentuh kan nyala lagi ya. Tapi di kalian hitam ya. Ya udah nggak apa-apa. Itu skala prioritas tadi ya. Kemudian yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan. Nah, kalau sudah tahu skala prioritas atau prioritas kebutuhan kalian itu bagaimana ya, maka kalian harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan ya. Langkah awal ya nomor 1 di situ adalah dengan membuat pembukuan keuangan. Jadi pembukuan keuangan ini penting banget ya untuk melihat keuangan kalian itu bagaimana gitu. Tentunya dengan cara kalian harus mencatat ya semuanya. Pemasukan atau mungkin sumber daya kalian dan juga pengeluaran kalian. Kemudian yang kedua, dengan memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali dievaluasi. Kalau kalian mungkin dicatat ya, dapat uang saku dari orang tua, dapat nggak? Atau karena PJJ jadi nggak dapat uang saku? Ame. Kenapa? Gara-gara PJJ. Nggak jadi tidak dapat uang saku. Atau mungkin ada yang sudah punya jiwa wirausaha sambil berusaha swasta. Ada yang mungkin jualan online jadi dropshipper atau apa. Ada nggak? Aku enggak. Ada nih, ada. Oh ada. Atau mungkin jualan ini ya, nggak barang tapi koneksi internet, jualan pulsa atau apa ya. Atau mungkin punya usaha percetakan kah, atau fotokopi atau printan ya, atau apa ya yang kiranya bisa disambi atau bisa
dilakukan sambil PJJ itu. Atau mungkin yang perempuan nih yang suka memasak, atau mungkin laki-laki juga boleh sih suka memasak, ya silahkan ya. Karena PJJ semua itu menjadi sangat mungkin dilakukan ya, kalian sambil berusaha itu di rumah masing-masing gitu. Nah, kalau berarti dapat pemasukan kan ya karena ada usaha. Nah, pemasukan kalian harus benar-benar dikelola dengan baik, yaitu pengelolaan keuangan harus dibukukan ya. Kalau mau secara akuntansi ya sedikit kemarin sudah kita belajar pencatatan akuntansi. Tapi kalau enggak ya secara mudahnya saja, cara apa ya bodohnya saja ya, dilihat antara dicatat pemasukan dan pengeluaran. Itu yang kedua, pengelolaan keuangan. Kemudian yang terakhir tentang pengelolaan keuangan itu kalian harus membiasakan diri menabung sejak dini. Kalau di kalau di IC itu setiap siswa itu nanti akan dibukakan rekening tabungan ya. Nah, selain itu dapat kartu ATM-nya itu sebagai kartu pelajar juga. Karena memang ya dari pemerintah sendiri itu ada program apa ya? Apa kemarin saya lupa. Satu pelajar, satu rekening gitu. Umi juga ikut seminarnya ya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Seminar dari OJK mensukseskan itu, jadi diharapkan tiap-tiap pelajar itu punya rekening masing-masing. Jadi diharapkan tiap pelajar itu menabung sejak dini gitu. Itu tentang pengelolaan keuangan. Nah, saya mau ya, bisa nggak kira-kira selama bulan Agustus ini kalian bikin pengelolaan keuangan? Atau selama Agustus sampai November, kan Desember biasanya sudah PAS ya, penilaian akhir semester, jadi Agustus, September, Oktober, November kalian bikin pengelolaan keuangan kalian sendiri. Bisa? Bikin catatan pengeluaran gitu, Mi. Iya, pengeluaran, pemasukan gitu. Iya. Siap. Bisa ya? Berarti Amin. itu September, Oktober, November. 4 bulan ya. Pengelolaan keuangan. Atau 2 bulan saja, Agustus, September. Nanti di akhir September saya tanyakan lagi insya Allah ya. Saya cross check lagi gitu. Atau kita sharing-sharing lagi tentang pengelolaan keuangan. Bisa? Bisa, insya Allah. Bisa ya. Oke, hari ini ngomong sampai itu aja ya. Untuk materi selanjutnya, kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan, insya Allah minggu depan. Oke? Karena ini tadi juga dadakan ya. Ya, memang udah punya PPT-nya, cuman saya nggak baca modulnya, nggak baca secara mendetail. Cuman ya materi ya masih ingat-ingat gitu. Umi, bikin Ya. catatannya pakai apa ya, Umi? Pakai Excel atau pakai ditulis tangan? Seenaknya kalian aja, yang penting tersimpan. Pakai buku boleh, Excel boleh. Percuma pakai buku kalau tercecer, percuma pakai Excel kalau tidak di-save. Ya kan? Berarti 2 bulan ya, Umi? Iya, 2 bulan, Agustus, September. Kan ini awal Agustus ya, pas nih awal Oke, Agustus. Umi. Cukup ya? Ya, Mi. Cukup. Ya, kalau cukup, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan istirahat ya, udah mau duhur juga. Harusnya 45, kurang 5 menit, nggak apa-apa. Apalagi, silakan beristirahat. Semoga hari ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.
Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Umi. wabarakatuh. Kasih Umi. Sama-sama. Makasih Umi. Beli ayam gue ya. Udah selesai ya, nggak ada pelajaran lagi ya? Udah, Asmaul Husna, Asmaul Husna. Oh iya. Oke. Bubar Pak weh.